Dengan PPKM darurat yang berlaku sejak 3 Juli hingga 20 Juli, pemerintah pun akhirnya memutuskan perpanjangan PPKM hingga 25 Juli 2021. Selama PPKM, seluruh pusat perbelanjaan di Jawa Bali tutup. Penutupan dikeluhkan pengusaha pusat perbelanjaan lantaran risiko merumahkan karyawan, termasuk opsi pemutusan hubungan kerja. PPKM darurat yang dimulai 3 Juli berakhir kemarin. Pemerintah pun akhirnya memutuskan untuk memperpanjang PPKM hingga 25 Juli. Selama pelaksanaannya di Jawa Bali, seluruh pusat perbelanjaan ditutup. Praktis tidak ada pemasukan bagi pelaku usaha. Termasuk 20 pusat perbelanjaan di Surabaya, Jawa Timur yang tutup sejak 3 Juli. Meski gerai yang tutup hanya untuk non-esensial dan non-kritikal, namun tetap tidak berpengaruh lantaran sepi pengunjung. Kondisi ini diperparah dengan jalan masuk kota Surabaya yang banyak ditutup. Pekerja mal dan pemilik gerai mengaku kondisi ini berdampak pada kehidupan mereka karena saat ini sudah banyak karyawan yang dirumahkan. Jadi total 50 staf, kita yang kerja cuma 5. Selama ini ada yang dirumahkan, Pak? Banyak. Banyak staf yang saya rumahkan. Dan untuk saat ini yang kerja cuma level kapten ke atas. Dan anak-anak yang di sini banyak perantauan. Perantauan udah lebih memilih pulang daripada dia di sini. Hal yang sama juga dialami sejumlah pemilik toko di Mall Plaza Medan Fair, Kota Medan, Sumatera Utara. Awalnya pengetatan PPKM Mikro 3 hingga 20 Juli yang diinstruksikan Gubernur Sumatera Utara mempengaruhi pendapatan mereka 50% karena pusat perbelanjaan beroperasi terbatas. Namun belakangan mereka juga gigit jari lantaran juga diharuskan tutup. Hanya toko kritikal dan esensial yang diizinkan untuk buka. Untuk mengatasi COVID memang sih sangat bagus ya. Nah, tapi kalau untuk kita yang pelaku usaha itu sangat berpengaruh sekali karena dari istilahnya dari sewa toko kita, karena daya beli orang kan udah pasti berkurang kan. Sementara itu, pelaku usaha mal yang tergabung dalam Asosiasi Pengelola Pusat Belanjaan Indonesia atau APPBI mengakui dampak pandemi saat ini lebih berat dibandingkan tahun lalu. Perpanjangan PPKM berisiko mengancam nasib ratusan ribu pekerja mal. Kondisi saat ini memberatkan mereka lantaran tidak adanya pendapatan, sementara biaya beban tetap harus mereka bayarkan, seperti biaya listrik dan juga pajak. Saat ini jumlah karyawan pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia sekitar 280 ribu orang, belum termasuk karyawan penyewa. Perpanjangan PPKM membuat 30% diantaranya berpotensi dirumahkan dengan opsi upah dibayar penuh atau sebagian, ataupun opsi pemutusan hubungan kerja. Kami meminta subsidi gaji pekerja sebesar kurang lebih 50%. Ini adalah dimaksudkan supaya pemerintah bisa membantu pusat perbelanjaan sehingga bebannya bisa berkurang sekedar untuk bisa bertahan. Karena kenapa? Karena kalau tidak dilakukan, ini akan, dan kalau PPKM darurat ini berkepanjangan, maka tentunya akan mulai banyak karyawan-karyawan yang bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja. Ya, sekarang itu kan memang sebagian karyawan sudah dirumahkan karena pusat perbelanjaannya tutup. Potensi PHK pekerja tidak main-main. Kondisi ini bisa meningkatkan jumlah pengangguran. Padahal 3 provinsi yang menjalankan PPKM Jawa Bali masih memiliki tingkat pengangguran terbuka di atas rata-rata nasional, yakni 6,26%, di antaranya Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Selama pandemi saja jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah 1,2 juta orang menjadi 27,54 juta jiwa. Opsi untuk memperpanjang PPKM juga harus memikirkan nasib jutaan warga. Jangan sampai mereka tidak memiliki pilihan lain saat perut tengah kelaparan. Tim Liputan iNews melaporkan.